Saya lihat di 5 tahun ke depan, 4-5 tahun ke depan akan banyak hal-hal yang menarik di dunia metaverse. Indonesia patut bangga. Salah satu perusahaan teknologi metaverse dalam negeri, Weir Group, masuk dalam daftar Metaverse Tech Companies to Watch in 2022 versi Forbes GA. Bersanding dengan perusahaan raksasa dunia lainnya seperti Apple, Microsoft, hingga Facebook yang kini bernama Meta. Weir telah memproduksi program dan inovasi teknologi augmented reality untuk lebih dari 20 negara. Perusahaan ini memimpin pasar Asia Tenggara dalam teknologi digital reality. Teknologi ini meliputi artificial intelligence, augmented reality, dan virtual reality. Simpelnya, metaverse itu sebetulnya adalah interaksi masa depan internet. Interaksi yang kayak gimana sih, gitu ya? Kalau kita kan sekarang sudah berinteraksi sama internet. Tapi kita percaya, atau paling enggak kalau kita patokannya ke Facebook yang namanya jadi Meta, Microsoft, Google, dan lain-lainnya, mereka percaya bahwa interaksi internet masa depan itu tidak lagi hanya 2D, tapi bisa 3D. Yang dulu orang cuma ngeliat layar, tahu-tahu konten dalam layar sama penonton itu bisa immersive, jadi satu. Bagiannya ada apa aja sih di dunia metaverse? Nah, metaverse itu ada 3 bagian utama. Yang pertama, platformnya, yaitu dunia metaverse-nya. Platformnya itu cuma dibagi oleh 3 komponen, yaitu augmented reality, virtual reality, sama artificial intelligence. Ini dunianya nih. Dunia metaverse anggap aja kayak dunia yang kita tinggalin sekarang. Kalau dunia yang kita tinggalin sekarang, yang offline, ya fondasinya ya tanah, langit, laut gitu kan. Nah, kalau mereka AR, VR, AI. Itu yang pertama. Yang kedua, itu bagian yang namanya hardware. Hardware ini adalah bagian atau alat yang untuk bisa membawa manusia menuju ke dunia metaverse. Hardware-nya apa? Yang sekarang ada layar, handphone, ya kan? Kacamata VR, kacamata AR, lalu menuju next-nya nanti contact lens augmented reality. Nah, itu bagian kedua. Yang ketiga, bagian ketiga itu adalah yang kita sebut dengan konten. Apa nih konten? Konten kalau di dunia metaverse itu adalah bentuk-bentuk digital. Apakah itu avatar, digital goods, kayak kemarin ada scarf-nya Syahrini jadi digital. Nah, itu semua konten. Interaksi masa depan internet itu akan berubah. Nggak lagi orang lihat YouTube di sekarang, tapi orang bisa masuk dan berinteraksi sama toko yang ada di YouTube-nya. Gitu. Infrastrukturnya seperti apa? Kalau di metaverse, itu basisnya banyakkan akan blockchain. Desentralisasi. Sebab consumer memiliki power nanti untuk meminjamkan kasarnya servernya untuk di mining gitu kan. Jadi blockchain. Kalau currency yang lagi ngetop blockchain ya kripto, tapi blockchain nggak semuanya mengenai kripto. Bisa sertifikasi blockchain ya dan yang lain-lainnya. Untuk memiliki tadi ada bagian ketiga konten di dalam dunia metaverse. Ya kan? Itu harus dimilikin lewat NFT. Kalau metaverse beda lagi. Apa maksud metaverse dunianya yaitu AR, VR, AI. Jadi semuanya lagi dibentuk. Jadi kedepannya kayak gimana sih? Kedepannya itu ada sebuah masa depan yang namanya singularitas. Menurut Masayoshi Son, SoftBank. Dia bilang ke depan itu singularity. Apa itu singularity? Itu membuat manusia menjadi semakin pandai, semakin pintar. Bukan karena sekolah, tapi dengan data, cashless, frameless, dan segala macam. Jadi kalau manusia ini nanti bisa ketemu sebuah animasi atau King Kong atau konten, anggap aja kontennya King Kong. Pernah lihat film King Kong kan Pak? Kan animasi bagus banget. Kalau di bioskop, kita lihat di layar. Nah kalau di metaverse, King Kongnya muncul di depan kita. Kita aja pakai mungkin contact lens atau kacamata AR. Terus kita bisa ngomong sama si King Kong. Bisa ngomong. Data dia ngomong dari mana? Dari AI.
Yang kalau Mas Google King Kong, keluar kan King Kong. Nah itu ditranslate jadi Siri, masuk ke animasi, kasarnya gitu ya. Bisa ngomong. Terus saya bisa belanja sama King Kong. E-money-nya sistemnya udah ada kok. Ya kan? Mau belinya nanti dengan real money atau kripto, udah bisa juga. Terus kalau mau connect ke commerce, tinggal si King Kong, avatar King Kong dikonek-konekin ke semua e-commerce platform. Nah, lalu kita bisa hidup sama dia. Dan saya bisa aja bersahabat nggak hanya sama King Kong, kita bisa panggil siapa, tambahin apa. Terus bisa kalau udah capek, terus King Kong, ayo kita masuk ke hutan Amazon, tuh kacamata jadi VR. Dan itu akan kejadian very soon. Soalnya massive change terjadi di Facebook, Microsoft, dan lain-lain. Mereka nggak fokus jelasin di detail, tapi mereka jelasin persis seperti yang kami jelaskan, masa depan yang bisa kelihatan ini. China baru mau launch 6G. Saya lihat di 5 tahun ke depan, 4-5 tahun ke depan akan banyak hal-hal yang menarik di dunia metaverse. Sebab infrastrukturnya udah ada semua. E-payment-nya udah ada, e-commerce-nya udah ada, pembuat animasi udah canggih-canggih. Nanti kayak buat YouTube, dulu kita nggak menyangka kan, bikin production, wah rendering segala nggak. Kalau production sekarang semua orang bisa rekam dirinya, pluk masuk ke TikTok, pluk masuk ke YouTube. Production very fast. Nanti 3D juga kayak gitu. Gimana YouTube kalau misalnya YouTube menyediakan 3D scanning cepat banget. Kita bisa scan, shooting, atau pakai handphone, atau jadi 3D-nya masuk ke dunia metaverse. Wah, itu akan merubah the game. Terus blockchain udah ada, AI udah ada, AR, VR udah ada. Jadi satu, menjadikan pengalaman internet yang baru. Satu, opportunity. Kalau buat perusahaan, mereka harus, kesempatan yang paling gede adalah nggak boleh, gini, kalau buat mereka adalah menyambungkan kesempatan mereka untuk tetap berhubungan dengan next generation consumer atau prosumer. Sama seperti mereka lagi nyambungin pada saat internet masuk kan, tahu-tahu yang biasanya beriklannya konvensional, tahu-tahu digital gitu ya. Dulu kan banyak yang mencibirkan sosial media, zaman dulu banget, ini nggak banyak. Sekarang bingung-bingung semuanya punya digital manager pusat. Nanti ada metaverse director loh. Sudah ada perusahaan apa tuh kemarin, Nike kalau nggak salah sudah menunjuk director buat metaverse. Untuk nyambungin ke kelangsungan hidup mereka. Tapi kalau buat consumer kayak kita, fokusnya jangan hanya entertainment. Jadi metaverse itu kesannya hanya entertainment, beli NFT, itu nanti NFT itu akan volatile awal ya, kayak kripto, tapi nanti akan ada stability-nya gitu. Tapi buat saya sih creating job sebetulnya. Jadi banyak job-job baru nanti. Kayak ini aja, ada platform TikTok, YouTuber gitu kan. Itu akan create new jobs dan itu bisa menjadikan orang-orang kaya baru di situ. Cuma mesti peka. Jangan ketinggalan. Meskipun kelihatannya masih baru dan Anda sendirian di job-job di situ nanti, kalau memang bakatnya di situ, just do it. Gitu.